Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 8 Kebumen, Bapak Sidik Wibowo Ahmad SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati MTS Negeri 8 Kebumen, anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah, dan taufik dari Allah. Dan kita berharap semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari akhir nanti. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di sini Ibu ingin menyampaikan tema tentang keikhlasan. Setiap ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima. Jadi kita nggak boleh sombong, wah ibadahku sudah banyak, karena setiap ibadah kita belum tentu diterima. Dan kalaupun diterima, pahalanya belum tentu sama antara yang satu dengan yang lain. Meskipun misalnya puasa, mungkin sahurnya bareng-bareng, dan buka puasanya pun bareng-bareng. Nah, apa yang membedakan pahala kita itu berbeda-beda. Di antara lain yaitu yang pertama, perbedaan jenis ibadah. Yang kedua, kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, karena waktu pelaksanaan ibadahnya. Yang keempat, karena tempat pelaksanaan ibadah. Yang kelima, karena perbedaan level keikhlasan. Dari 5 jenis perbedaan ini, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, karena perbedaan jenis ibadah. Setiap ibadah itu ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnahnya. Sholat, ada sholat wajib, sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Misalnya sholat rawatib, sholat duha, tahajud, dan lain sebagainya. Mana yang lebih utama? Tentu ibadah yang wajib yang paling utama. Karena dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah berfirman, tidak ada amalan yang lebih aku cintai melebihi ibadah wajib. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah sunnah sampai melalaikan ibadah wajibnya. Misal ada pengajian sampai malam sekali, sampai jam 12 malam misalnya. Nah, karena melakukan hal itu kemudian sholat subuhnya sampai terlewatkan. Nah itu, jadi jangan sampai ibadah wajib kita terlewatkan, karena pahalanya itu jelas lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tadi yang pertama karena perbedaan ibadah
perbedaan jenis ibadah. Jadi ibadah wajib tentu pahalanya lebih tinggi daripada pahala sunnah. Kemudian kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah. Contoh, setelah kita sholat, kita diperintahkan untuk berzikir. Nah, berzikir tuntunan Rasulullah itu tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali. Kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, masing-masing 33 dilengkapi dengan tahlil itu jadi 100. Kemudian ada orang yang melebihkan, misalnya tasbih, tahmid, takbirnya masing-masing 300 kali. 300, 900 kali misalnya. Nah, mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama yaitu yang 33 kali, karena itu lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Meskipun diperbanyak zikir itu bagus. Itu bagus daripada kita menghibah. Nah, lebih baik kita perbanyak zikir. Jadi setiap saat boleh kita berzikir, tetapi kita ikuti tuntunan Rasulullah. Kemudian hal yang membedakan lagi yaitu waktu pelaksanaan ibadah. Kita sudah menjelang malam Lailatul Qadar. Nah, waktu-waktu pada malam Lailatul Qadar itu utama sekali. Jadi usahakan nanti di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir kita perbanyak, kita bismillah niat. Kita bismillah niat perbanyak ibadah. Karena apa? Karena itu adalah waktu yang utama dan itu membedakan pahala kita. Berbeda sekali dengan kita tahajud di malam-malam biasa, di hari-hari biasa, bukan malam Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir. Itu pahalanya berbeda. Karena ketika di malam Lailatul Qadar, ketika kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar, ibadahnya itu lebih dari 1000 bulan. Atau setara, atau lebih dari, atau 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, 4 bulan sekitar itu. Nah, pahalanya itu lebih dari 1000 bulan. Jadi itu waktu-waktu utama. Atau kalau malam-malam biasa, sepertiga malam terakhir. Nah, itu waktu-waktu utama. Kemudian yang bisa membedakan pahala ibadah kita yaitu tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan, misal kita sholat di masjid kampung kita, itu pahalanya berbeda dengan ketika kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, itu pahalanya berbeda sekali. Nah, yang kelima yaitu perbedaan level keikhlasan. Jadi dari perbedaan jenis ibadah, kesesuaian, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, yang paling urgen, yang paling utama adalah level keikhlasan. Sekarang gini, ketika kita beribadah di Masjidil Haram, tetapi kita tidak lillah, tidak niat karena Allah semata, maka nilainya 0, tidak ada pahalanya. Sama dengan, mungkin lebih baik dengan kita sholat di masjid biasa. Jadi meskipun tempatnya tempat yang utama, tetapi jadi yang paling mendasari dari keempat tingkatan tadi yaitu adalah tingkatan keikhlasan kita. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu dari kata kholaso yang artinya jernih, bersih, murni dan suci. Jadi betul-betul kita tujuannya itu hanya satu, karena Allah, lillahi ta'ala. Karena disebutkan juga dalam Al-Quran,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, lahuddin, semata-mata karena menjalankan agama yang lurus. Hal itu juga menjelaskan bahwa amal ibadah yang tidak disertai dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolaknya. Jadi ibadah sekecil apapun, mari kita niatkan bismillah lillahi ta'ala. Apapun, tadarus misalnya, kita niatkan lillahi ta'ala. Sedekah sekecil apapun. Dan sedekah itu ketika kita ikhlas meskipun sedikit. Nah, biasanya yang sedikit itu ikhlas banget ya. Biasanya kotak amal, misalnya ketika ada kotak amal, kotak infak, ketika ngasihnya hanya 2.000, 5.000, ikhlas banget, nggak diangen-angen. Tapi ketika, nah itu bukan berarti kita tidak dianjurkan untuk berinfak, untuk beramal yang banyak, tidak. Kita latih dari sedikit demi sedikit, kita ikhlas. Semoga yang banyak pun kita akan merasakan keikhlasan itu. Ikhlas betul-betul karena Allah. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di situ dijelaskan ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah dengan ikhlas, maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Tapi siapa yang akan mendapatkan balasan 700 kali di situ? Yaitu wallahu yudha'ifu liman yasha, yaitu Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yaitu orang yang ikhlas. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah maha tahu hati kita. Hati kita ikhlas atau tidak, Allah maha tahu. Jadi yang mendapatkan balasan ratusan kali lipat, ribuan kali lipat, itu adalah yang dikehendaki oleh Allah, yang betul-betul ikhlas. Jadi dari setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu sedekah, puasa, sholat, zakat, kemudian haji, itu juga bismillah kita niatkan karena Allah, agar semuanya itu akan di akhirat nanti akan dipertemukan dengan amal-amal kita. Allahumma amin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi. Banyak salahnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.